tuh sempet kerja di pabrik Honda lah, di Honda yang di Sunter tuh. Setelah adanya Omnibus Law, ya kita kerja pengen dapat yang pastilah. Ya udahlah, kerja seumur hidup nggak masalah, nggak usah mikirin nyari-nyari lagi. Itu mindset saat itu. Ada dulu kita sempat ini nih, olah kulit kopi yang bisa dibuang sama petani. Kita olah jadi sesuatu yang valuable lah. Salah satu yang kita buat waktu itu bikin teh. Jadi teh dari kulit kopi. Terus kita juga bikin kayak produk turunannya kayak dibikinin tepung, terus tepungnya kita bikinin cookies. Ada nih ngumpulin uang, terus dipakai untuk trading binomo, guys. Itu zaman-zamannya Indra Kens berarti ya? Indra Kens sama Ya, siapa? ya, kayak yang rambutnya begini nih, yang $1.000 dalam. She said, "Oh baby, won't you change your tune?" Oke, selamat datang semuanya di Wargi Podcast, tempatnya member-member Sawargi ngobrol abis kerja. Tapi karena ya member Sawargi pada nggak ngantor ya, makanya tempat kita ngobrol tuh kayak gini ya, virtual gitu. Di podcast kali ini atau di topik kali ini sebenarnya kita belum saling ini ya, bisa dibilang kayak pengen sharing lah background dari masing-masing kita gitu loh, sebelum kita terjun full freelance remote kayak sekarang ini. Kan kita belum nge-sharing nih, misalkan si Kelvin tuh dulunya apa, Jul juga dulunya apa, punya background apa, sehingga kok bisa gitu loh untuk yang namanya bisa full freelance gitu, punya capability, punya skill, punya relasi untuk bisa yang namanya full freelance remote. Nah, itu kan yang belum kita ulik ya dari member-member Sawargi. Oke, kita masih di line up yang sama, ada Jul, ada Kelvin, ada Imu. Kita langsung aja mungkin kita kenalan, bukan kenalan ya. Tapi kita akan ulik dulu nih background dari teman-teman member Sawargi di sini. Nah, mungkin gue mau mulai dari yang paling menarik dulu nih, yaitu Kelvin. Halo Vin, background lu nih sebelum akhirnya sekarang kerja full time freelance ya, itu lu sempat kerja apa? Karena kan setahu gue lu sempat jadi lumayan jadi pekerja kasar ya, karyawan pabrik lah. Lu sebelum full freelance ini pernah kerja apa aja sih sebelum akhirnya menjadi full freelance remote? Kenapa sih karyawan pabrik tuh dikiranya pekerja keras banget? Ya iyalah. Apa bedanya sama karyawan kerja di SCBD? Enggak nih, dari profile lu aja dulu waktu gue lihat lu foto masih jadi karyawan pabrik ya, lu kurus, lu kayak, lu juga cerita kan berangkat, itu kurang kerja keras apa? Kan gue kan tinggalnya di Bekasi ya, jadi kayak SMK juga di Bekasi, jadi ya goal sukses menurut kami, apalagi SMK ya adalah setelah lulus kerja gitu, biar nggak nyusahin orang tua. Jadi ya nggak ada kepikiran sama sekali sebelumnya buat tahu freelance kayak gini ada ternyata, dan nggak banyak juga ya dulu tuh sempet kerja di ya pabrik Honda lah, di Honda yang di Sunter tuh. Itu berapa lama ya, berapa tahun ya, 2,5 tahun. Sebelumnya lagi tuh ada di namanya Honda Look, jadi kayak vendor, jadi pabrik tuh ada vendornya buat ngirim supply. Misalkan ya kalau misalnya ada pabrik motor, itu tuh supply dari kayak kuncinya, spionnya itu dari vendornya. Nah itu tuh pernah setahun di vendornya itu Honda Look, terus habis itu 2,5 tahun di AHM. Ya setelah adanya Omnibus Law, itu kan kemarin kan ya kami, maksudnya bukan kami, maksudnya ya kita kerja pengen dapat yang pastilah, kayak misalkan dapat karyawan tetap gitu loh. Itu kan udah terjamin banget ya udahlah kerja seumur hidup nggak masalah, nggak usah mikirin nyari-nyari lagi. Itu mindset saat itu. Ya mungkin memang goals-nya juga karena di lingkungan teman-teman ngelihat ketika udah karyawan tetap dapat bonusan, dapat THR, terjamin kan, dapat rumah juga gitu loh. Mungkin ya salah satu dulu impiannya kayak gitu, biar dapat impian gitu. Ya impiannya gitu, karena ya udah nggak usah ngapa-ngapain. Cuman semenjak ada kayak undang-undang yang Omnibus Law tuh, itu kan ramai banget ya, dimana kalau misalnya kontrak tuh dibuat jadi per 3 bulan, biasanya setahun gitu loh, per 3 bulan. Terus THR nggak akan bisa dapat kalau misalnya kontraknya nggak lebih dari setahun kerja gitu loh, ngerti nggak? Misalkan lu masuk kerja di Honda, lu tuh baru cuma 9 bulan atau 10 bulan, dan waktu itu ada lebaran, terus lu nggak dapat THR karena lu belum menginjak 12 bulan gitu. Itu terus juga ya TAT lah, ada tunjangan akhir tahun. Kayaknya di cancel nggak sih dulu waktu itu? Dulu tuh ramai banget. Makanya gue tuh berpikir kayak, masih sih gue harus terus-terusan kayak gini, apalagi umur gue masih 20 tahunan ya. Gue juga masih 20 tahunan sih sekarang. Jadi kayak
Masa ya sih Jam 9 ya? gue harus kayak ikatan darah gitu sama nih PT gitu, apalagi kontraknya yang nggak jelas gitu. Berarti kan ada masa di mana tiba-tiba gue dipecat gitu loh. Entah karena absensi, karena di sana tuh kalau misalnya kita kerja, ya apalagi di pabrik, absensi itu nomor satu. Mau lu sakit, mendingan lu datang, tapi lu izin sakit di sana daripada lu izin sakit di rumah gitu loh. Karena itu ngitung dari absensinya. Jadi ya capek lah gimana sih lu tiap hari. Udah sih mikirnya ke sana dan ternyata dulu sempat lihat ada namanya ya ada Kukwaldi lah. Kukwaldi itu sering kayak ngasih tahu desain gaji dolar. Itu kan udah clickbait banget kan ya. Itu terus makanya tertarik. Oh ternyata desain kayak gini marketnya loh. Dulu ya udah makanya kayak nyoba-nyoba cari relasi. Ya alhamdulillah ditekunin ya bisa long term sampai sekarang. Sorry. Berarti lu first jobnya itu udah langsung masuk pabrik Honda yang quote and quote itu kan emang pabrik lumayan gede gitu loh. Dan kalau boleh tahu lu dulu masuk ke bagian apa nih? Kerjanya ngapain lu di sana gitu loh? Sorry, dulu tuh pertama kali tuh ikut pelatihan BLK dari pemerintah. Maksudnya kalau teman-teman pernah dengar ada namanya Balai Ketenagakerjaan. Itu tuh tiap-tiap daerah Kayak pasti ada tuh. kayak prakerja bukan? Apa sistemnya agak sedikit beda? Sistemnya kalau prakerja itu dari pemerintah pusat, tapi kalau BLK dari pemerintah daerah. Jadi dia ada kantornya sendiri. Lu Hmm. ke sana, lu diseleksi, nanti lu tuh dulu gue masih ingat banget kalau di Bekasi tuh ada namanya BLK, tapi jurusannya cuma 3. Yang satu otomasi listrik. Kan gue nggak ngerti ya listrik apa anjir. Terus yang kedua ini mesin. Yang ketiga kayak main mesin bubut atau gimana-mana. Ya namanya pengen dapat kerja ya, apalagi kan segmentasinya pabrik, pasti kan berhubungan dengan mesin. Jadi walaupun gue backgroundnya RPL di SMK, jadi kayak ya udahlah pasrah aja tetap dapat itu. Cuma setelah itu langsung dapat interview dan keterima di Honda Look gitu loh. Dan dulu tuh kemarin kalau misalnya di AHM dulu tuh di bagian decasting. Decasting tuh di mana kayak proses peleburan di mana kayak besi itu dicairin buat dijadiin blok mesin. Nah itu tuh casting tuh. Wah itu panasnya minta ampun ya bener sih pekerja keras ya. Iya itu kurang kerja keras apa anjir nyampe lu bilang apa namanya harus absen, nyampe bela-belain absen sakit di sana. Oh berarti bisa dibilang lu waktu di awal kerja di pabrik itu bagiannya blok mesin ya? Yang akhirnya Casting namanya. dari video itu apa namanya tercipta ya video lagi ngetok blok mesin itu di situ. Iya. Ya sebagai pengingat lah. Ternyata gue pernah di sana. Dan itu lu lakukan kurang lebih berapa tahun, Fit? Ya pokoknya selama 3 tahun setengah. 3 tahun setengah total. Selama di pabrik ya. 3 tahun setengah. Berganti pabrik pun tadi lu apa namanya yang Iya dua kali pabrik ya. Yang pertama tuh 1 tahun, yang kedua itu 2 tahun setengah. Tetap sama di bagian blok mesin itu, Vin? Yang pertama itu di bagian ada namanya kromet. Itu tuh bagian chemical. Di mana besi nih kalau mau awet, besi nih kalau awet itu dikasih bahan kimia. Lu kalau misalnya ngelihat blok-blok mesin itu kan mengkilap terus ya. Nah itu pakai cairan kromet. Itu kimia tuh. Nah gue bagian di situ. Buat dirangka berarti ya? Iya. Dirangkanya. Buat dirangka, betul. Oh, biar dia nggak gampang korosi. Keren banget ya. Kenapa tiba-tiba bangga sama diri lu sendiri aja? Gue berasa ada teknik mesin ITB tau nggak? Gue udah sekelas gitu loh, kayak anjir lah. Rudi dong. Gila. Oke, jadi itu ya backgroundnya Kelvin ya, yang dari pekerja pabrik daerah Bekasi dan anjir ini bukan dari pabrik yang cere-cere loh, maksudnya pabrik Honda loh. Gue juga mengakui ya, gue juga sebagai orang daerah. Gue juga sebagai orang daerah. Gitu. Iya itu top tire. Udah dream company lah kalau bisa dibilang gitu. Buat kan bulatnya tuh kayak Google. Nah ini udah mirip nih. Tapi akhirnya lu shifting. Oke, untuk alasan lu shiftingnya kita keep dulu. Gua pengen ngegali background dari si Jul dulu nih. Nah, yang backgroundnya juga nggak kalah menarik nih kalau menurut gua. Karena setahu gua Jul, gua nggak tahu nih lu pernah kerja atau pernah ngantor, tapi
buat gua yang lebih menarik adalah background pendidikan lu, di mana lu kan lulusan ITB nih, ya kan? Ya. Di mana lulusan ITB kan udah pastilah dari segi link pertemanan, apalagi Ya. lu juga jurusannya apa, Jul? Entrepreneurship. Parah banget lupa. Nah, iya kan, maksudnya kayak nggak mungkin banget kan ke remote work. Lu kalau boleh diceritain background lu dulu itu gimana? Dan pernah kerja apa aja setelah lulus kuliah? Mungkin kerja itu sebenarnya bukan pas setelah lulus kuliah ya, tapi kerja pertama gitu pas SMA gitu. Jadi jualan jus gitu. Pertama kali kerja tuh jualan emang gitu. Setelah itu ya udah kayak ketagihan jualan, setelah jualan gitu. Ya waktu SMA, akhirnya pas kuliah tuh sering jualan juga gitu, macam-macam lah. Jualan donat pernah gitu, barang-barang resell pernah, dan lain banyak lah, pernah banyak nyobain banyak hal lah gitu. Terus sempat ini juga sih kayak bikin usaha gitulah sama teman-teman kuliah. Ada yang memang tugas kuliah, ada yang memang kayak kayaknya kita extend ini jangan cuman tugas kuliah nih gitu, tapi kita beneran seriusin yuk gitu. Nah ada beberapa yang pernah jalan tuh. Ada dulu kita sempat ini nih kulit kopi yang bisa dibuang sama petani, kita olah jadi sesuatu yang valuable lah gitu. Kayak salah satu yang kita buat waktu itu bikin teh, jadi teh dari kulit kopi, jadi teh tapi kopi gitu. Terus kita juga bikin kayak produk turunannya, kayak dibikinin tepung, terus tepungnya kita bikinin cookies, dan nanti kita package itu ada cookies, ada tehnya juga itu. Jadi itu sempat jalan sekitar setahunan lah gitu. Tapi akhirnya kita desain buat tutup karena teman-teman yang lain waktu itu punya goals masing-masing, pada pengen kerja, pengen usaha sendiri dan lain-lain. Akhirnya oke, setelah itu baru mendalami freelance gitu. Nah, freelance sebelum ke yang sekarang itu fokusnya tuh orang sempat di fotografi, videografi sebenarnya. Karena memang suka aja ngulik gitu, suka aja ngulik. Akhirnya sempat ya nggak lama sih, setahun 2 tahunan lah freelance itu. Fotografi, videografi, video editing, fotografi, wedding, yang gitu-gitu berarti. Jadi ya kayak gitulah. Yang penting mah ada buat dapur ngebul gitu kan. Enggak. Okay. Cuma Jul, maksud gua, lu setelah lulus nggak pengen mencoba, kan ya kita tahu lah ijazah ITB sepowerful apa gitu loh. Lu nggak pernah atau sempat nggak nyobain buat apply gitu sebelum lu akhirnya memutuskan untuk full freelance? Ya memang sempat gitu. Nah ini cuma di podcast ini ya gitu. Anjay. Belum di podcast manapun tuh, karena belum pernah masuk podcast. Bukan sesuatu hal yang di podcast manapun gitu. Jadi sebenarnya ini ya, orang kan kuliah tuh jujurnya 14 semester gitu. 14 semester tuh berarti harusnya 7 tahun, tapi karena di fakultas orang tuh setahun 3 semester, jadinya cuman hitungan 5,5 tahun lah gitu. Nah itu kan, tapi secara hitung-hitungan itu udah ketinggalan jauh banget sama teman-teman yang lain gitu. Kayak teman-teman yang lain tuh patternnya udah ada yang di big tech, ada yang di consulting, ada yang banyak lah di Jakarta gitu. Jadi PM dan lain-lain lah gitu. Terus orang tuh mikir ya kayak, oh ini orang ketinggalannya jauh banget nih gitu, kayak baru lulus loh gitu. Dengan sebelumnya selama masa semester 8 ke 13 tuh ya serabutan aja gitu, nge-freelance gitu. Kalau dari kacamata gue ya, bukannya malah privilege. Oh, gue udah ada teman seangkatan nih yang akrab, yang udah jadi bahasanya udah masuk ke company yang oke mungkin, dan dia udah lumayan di atas, bukan anak magang lagi. Kenapa nggak nge-reach out dia untuk coba masuk ke company yang sama? Apa karena kultur di ITB yang sangat-sangat ini ya, apa namanya, sangat-sangat kompetitif sampai lu nggak mau apa gimana? Dibilang kultur enggak juga sih. Sebenarnya ada beberapa mungkin temen yang bisa diri kayak gitu sih, ada aja, cuman menurut orang nggak scalable aja gitu. Kayak ini tadi orang lupa mention ya, jadi pas sebelum lulus banget itu orang sempat kerja remote ya di salah satu company di Indo lah gitu, di Jakarta. Company-nya cuman remote. Terus ya di situ sebenarnya mau orang seriusin di sana ya, tapi waktu kerja di sana tuh ngerasa kayak ini orang kerja worth it nggak sih gitu, dengan effort yang orang lakuin, dengan waktu yang orang keluarin,
terus dengan ya segalanya effort itu ngerasa kayaknya nggak sesuai gitu rewardnya gitu. Jadi dari situ mulai kayaknya setelah officially lulus nih wisuda gitu, udahlah mending nyari sesuatu yang bisa ngasih lebih aja gitu. Oke. Dengan Kalau entrepreneur kalau apply yang apply juga ke kayak big tech itu apply juga. Cuman Apa dapat caranya? dari jurusan lu juga kan entrepreneur ya atau bisnis ya? Ya. Sempat nyoba bisnis nggak sebelum full freelance ini? Selain tadi kan lu bilang alasan gue nggak memanfaatkan ijazah ITB ini ya karena ada beberapa faktor ya lu nggak ngerasa worth it gitu dengan company yang di Indo. Kalau untuk bisnis sendiri? yang tugas kuliah yang kita extend jadi real business tuh yang kita mengolah kulit kopi tadi kan. Berarti itu lumayan cepat menghasilkan lah bisa gue bilang. Menghasilkan iya, tapi tidak sebesar itu gitu. Jadinya kayaknya nggak dulu deh buat sekarang gitu. Jadi karena secara hitung-hitungan, secara market value, secara operation dan lain-lain kayaknya nggak bakal nutup buat waktu-waktu itu gitu. Oh jadi lu tuh kayak sempat digampar 2 kali ya, ternyata opportunity job di company juga tidak sebagus yang orang bilang gitu loh, even itu di company juga, dan entrepreneur juga ternyata kayak bukan game plan yang bisa dimainkan semua orang gitu ya Jul ya, akhirnya lu memutuskan untuk akhirnya coba freelance. Oke. Sebenarnya tadi si freelance ini tuh hanya salah satu step yang dilakukan aja gitu. Karena tadi si bisnis itu masih dalam roadmap orang gitu. Cuman secara orang nyari sesuatu yang bisa cepat dulu gitu. Bisa cepat menghasilkan tapi value-nya bagus. Pengen cepet kaya. Nggak pengen cepat kaya, kayak lebih ke pengen cepat 1M pertama gitu Jul. Orang tidak sepengen cepat kayak itu ya, lebih ke prosesnya tuh ya nyari yang value to effort aja gitu, yang lebih worth it lah ya. Iya gitu. Oke, akhirnya karena lu tahu yang lebih worth it itu freelance, akhirnya lu copot semua tuh entrepreneur itu lu lepas dan sesuai dengan profil resiko pada saat itu gitu. Oke. Jadi nyari risiko yang nggak terlalu kanan mentok gitu, tapi rewardnya nggak terlalu mentok kanan juga ya. Kayaknya nge-freelance dengan klien luar negeri tuh sesuatu yang menarik gitu sih. Oke, untuk itu kita keep dulu nih untuk apa yang bikin lu akhirnya shifting ke full freelance. Kita sekarang ke Mamang Imam dulu nih. Halo Mam. Kalau dari lu malah gue lihat background yang lebih menarik lagi nih karena ini background gua. Iya, backgroundnya selain menarik, background kehidupan lu juga cukup menarik nih kalau bisa dibilang-bilang. Anjay. Lu mungkin Jangan bisa gitu nanti dibilang gue NPT. lu kalau bisa gue bilang salah satu member Sawargi yang benar-benar full freelance gitu loh. Hidupnya penuh dengan freelance untuk dari Tapi juga full freelance. Kan, maksudnya kan lu kayak sedikit banget lah ngerasain dunia korporat lah. Lu pernah jualan atau jasa-jasa pun lu kan kayaknya full freelance banget. Tapi ini background almarhum bokap lu ternyata setelah kita ulik-ulik juga karyawan BUMN gitu, yang dimana biasanya kan bisa lah di bapaknya di BUMN mana anaknya masuk kan biasanya begitulah. Tapi kenapa opportunity itu nggak lu ambil, Mam? BTW sebelumnya Jul, lo kenapa nge-lag Jul? Udah pakai Starlink masih nge-lag. Ini bintang 1 apa gimana? Elon Musk, hey. Cek mesti nge-lag gitu. Tuh kan. Iya, lu kalau ngomong hilang Jul, sumpah Jul. Lu kalau ngomong langsung. Jadi Starlink-nya berguna apa tidak gitu? Berguna emang. Udah, nanti kemana-mana kita back to the topic dulu. Waktu lulus tuh sebenarnya bisa tricky kalau misal kita mau masuk orang dalam gitu. Lulus apa nih? Sorry. Lulus Lulus SMA. apa? Oke. Kayak misal nih, sebenarnya tricky dalam artian mudah nggak mudah untuk pakai orang dalam. Kayak misal dimasukin bapak gitu ya. Kalau misalnya lagi kesempatan yang nggak ada tuh, ya nggak bisa aja gitu. Dan mungkin bapak gue juga bukan yang tipe menghalalkan segala cara lah gitu.
Jadi selagi bisa, maksudnya belajar, gap year, atau apa, nyari pengalaman dulu di luar kerjaan korporasi, ya kenapa tidak gitu kan. Akhirnya coba-coba kayak jualan gitu-gitu. Joki juga pernah, tapi Joki apa sih? sampai Bisa joki di-sharing game, nggak? yang ada yang rada ini juga nggak bisa diceritain di publik Oh juga iya, ada. Ini ilegal itu mah ya, joki ilegal ya. Oke. gitu-gitulah. Enggak, Tapi itu ya legal itu. Legal itu. Udah jangan lu pancing lagi anjing. jangan Lanjut diperpanjang. lanjut, Mam. Nanti ada ketok-ketok anjing ke ini rumah gua. Nggak bercanda. Bercanda yang nonton ya. Entah kalian dari partai mana ya, bercanda ya. Tapi jujur Terus opportunity itu ada, belajar, Ram. Itu jualan. ada. Nah, itu dibilangin tadi ada dan nggak ada gitu. Tricky. Jadi orang ngomongnya gampang-gampang susah Mhm. gitu. Jadi ya udah, kenapa tidak belajar untuk cari uang sendiri dulu gitu. Itu mungkin ya karena kalau lagi gak ada rekrutmen, gak ada celah gitu-gitu kan gak bisa. Susah. Jadi ya balik lagi, bapak gue juga bukan yang menghalalkan segala cara. Selagi masih bisa belajar ya belajar dulu. Kan gap year baru lulus, belum tahu nanti tahun depan kuliah gitu. Ternyata saya tidak suka belajar. Maksudnya belajar BMPTN gitu. Kan udah nyoba beli buku wangsit tuh gitu-gitu. Wangsit, Itu nggak buku wangsit anjing. nggak disiplin aja belajarnya, jadinya ya udah belajar cari duit, kayak jualan gitu-gitu. Banyak dulu ada jualan kerupuk, enggak kerupuk. Jual inilah handphone bekas Oke. sempat, terus tadi ya joki gitu-gitu. Terus Langsung masuk ke remote working-nya tuh ketika ada nih ngumpulin uang, terus dipakai untuk trading binomo, guys. Jadi oke. Jadi Jadi dari dulu hasil sudah trading ya, meskipun salah ya. duit hasil lu nyangkul freelance dari banyak hal ini, lu Enggak, kumpulin. bukan belum freelance. Maksudnya freelance dalam artian jualan Iya, serabutan. jualan serabutan ya freelance lah bisa gue bilang kan. Ya kan konteksnya beda, nanti Oh iya ya. penontonnya kemana-mana mikirnya. Ya serabutan nih, kalau boleh di spill udah kekumpul 2 digit ada? Enggak nyampe. Cuman berapa juta, 2 juta, 3 juta. Itu zaman-zamannya Indra Kents berarti ya, Indra Kents sama siapa tuh? Ya, Lupa. kayak yang rambutnya begini nih, yang $1.000 dalam yang Lu pakai siapa sih trading namanya? binomo, oke lanjut. Bukannya ngasilin uang kan kalau trading gitu mah malah habis gitu. Ya kan kita dikasih hopium, kayak misal dikasih Iya, nih. malah diajarin. Ya, diajarin tuh sih. Jadi orang kayak Doni Salmanan sama Indra Kents tuh bikin kelas malah. Si Doni di YouTube gitu-gitu. Kayak ini gini tutorialnya, ya gue ikutin kan, terus tetap aja mati gitu. Jadi Tapi uang sempat dapat sisanya uang kata lu kalau dikasih opium. ya ada naik terus turun gitu biasa. Terus di situ kan kena mental lumayan. Ada sisa buat beli course gitu-gitu uangnya. Dan kenapa beli course? Dan dari situ mulai kayak nyari-nyari nih. Berarti gue nggak bisa nyari duit dari trading gitu-gitu. Apalagi tradingnya salah ya. Terus investasi juga, ya kan belajar investasi itu tertarik tuh kayak menggandakan uang gitu kan. Menggandakan uang. Pasif income aja. Biarkan Passive uang yang bekerja, income. kita yang tidur, gila. Itu Iya, dream biarkan come. uang bekerja. Uang bekerja buat kita, guys. Kitanya tidur. Iya. Karena kitanya nggak usah makan, nggak usah bayar sekolah, udah tidur aja. Iya, malah kita yang dikerjain sama uangnya anjing. Nah, terus ya udah mau nggak mau apa nih yang potensial gitu, mikirnya kayak gitu. Jadi refleksi kayak misal, gua nih bakatnya apa? Gua nih dari dulu teman-teman nih kalau misalnya kita di sekolah tuh pinternya apa gitu. Kan pasti ada tuh kita tuh kayak di sekolah, lu pinter ini, lu pinter matematika, pinter apa gitu. Itu kan perlu kita sadari, perlu self awareness lah gitu. Karena nggak semua orang, misal nih, ada orang tuh punya kelebihan sesuatu, tapi dia tuh tidak mau melatih itu gitu, mengasah dan menjadikan di karirnya itu gitu. Jadi nemulah waktu itu kayak
oh kayaknya gue tuh sebenarnya berpotensi di bidang desain. Nah, tapi desainnya apakah gue mau kerja atau kayak gimana nih? Nyari-nyari YouTube, ketemulah YouTube-nya Pak Eko gitu. Oh ternyata udah banyak orang tuh jual jasa remote gitu. Jadi nggak perlu datang ke kantornya. Misal di Amerika nggak perlu ke sono, tapi jual jasanya aja online gitu. Kayak kerja remote berarti kan. Nah itu banyak kayak desain, coding. Nah dari situ mulai dengerin podcast-podcastnya gitu kan. 100 episode tuh gue dengerin semua gitu. Oke. Terus Oke. udah mulai di situ belajar gitu. Oke, kita keep dulu untuk itu. Tapi dari poin-poin bertiga nih, dari background nih shiftingnya tuh kayaknya mirip-mirip ya dari Calvin. Setelah bahasa kasarnya kenyamanan kerja di pabrik diganggu oleh Omnibus Law sampai akhirnya lu berpikir, gue kalau sewaktu-waktu di-cut sama sama perusahaan ini gue harus ngapain. Lalu si Jul ternyata bisnis dan ijazah ITB itu tidak menjual itu untuk bahasa kasarnya untuk hidup lah. Dan Imam juga Ini ijazahnya buat aing Jul, aing beli Jul. iya, dan Imam juga ternyata trading binomo tidak bisa kayak Indra Ken sama itu ya yang bisa Iya, beli harus jadi scammer itu. Lalu setelah itu refleksi diri nih yang gue lihat dari lu bertiga nih pada refleksi diri gitu loh. Nah, kalau lu Vin, gue balik lagi ke lu Vin. Refleksi apa terus akhirnya kok lu akhirnya memilih untuk full time freelance gitu loh. Kan kalau mau dilihat ya point of view background kerja lu, apalagi tadi 3 tahun lebih, hampir 2 tahun lebih, hampir 3 tahun kerja di pabrik begitu, kok tiba-tiba langsung kepikiran freelance tuh, tipping point-nya di mana? Pertama gini, gue ngomongin basic yang di kerjaan dulu ya. Kalau misalnya kenapa gue harus shifting point gitu. Kalau kita lamar kerjaan di pabrik, maksimal umur tuh ada. Misalkan lu umur 23 tahun tuh udah jadi bahan pertimbangan gitu. Itu yang pertama ya, umur. Jadi kelihatan tua banget ya buat pabrik ya, 23 tahun. Iya. Padahal kita nggak tahu masalahnya apa. Kalau misalnya secara logika ya, ketika semakin apalagi di KTP-nya ada statusnya kawin. Wah, itu tuh udah. Iya sih. Iya kan? Iya, maksudnya status di KTP-nya kawin. Itu maksudnya di pabrik tuh banyak banget konsiderasinya dari umur. Padahal kita kalau secara logis ya, kalau misal dia semakin berumur dan pengalaman juga banyak, seharusnya ketika masuk ke pabrik dan bekerja, itu akan jauh lebih mudah daripada ngajarin anak baru yang baru mulai kerja. Itu kan secara logikanya. Cuma kan nggak tahu ya kita nggak tahu pemerintah kita ya. Apalagi ada yang namanya tinggi badan, berat badan, terus kayak minus mata. Apalagi kalau misalnya kayak mungkin buta parsial ya, kayak buta warna parsial gitu. Itu tuh udah dari syarat buat kerja udah kayak susah banget. Makanya gue tuh berpikir kayak kalau gue abis dari pabrik ini, kayak gue ngapain? Apakah gue harus daftar lagi? Tapi chance untuk kemungkinan besar diterimanya itu mungkin jauh lebih kecil karena banyak persyaratan yang mungkin udah dari segi umur gue udah mendekati udah nggak bisa. Makanya gue ngerasa ini harus cara opsi lain, bahkan worst case-nya itu gue berpikiran apa gue Gojek kali ya, apa gue jadi ya gitu kan worst case itu bisa aja ya namanya. Kita nggak ngomongin. Iya, sempat kepikiran. Karena kan itu adalah kayak worst case saya, cuman di salah satu kayak turning point-nya lah, di mana kayak gue ngerasa ini harus nggak bisa nih kayak gini terus, harus cari opsi. Dan gue ngeliat kayak ternyata teman-teman banyak yang bisa jualan, ada loh kayak jual hasil desain freelance di luar negeri, dan itu ya lumayan menghasilkan dan dia bisa hidup di situ, dan itu sangat menjanjikan menurut gue. Kalau misalnya tinggal gue harus tahu apa yang harus gue lakuin, apa yang harus dipelajarin, dan nextnya itu stepnya kayak gimana. Dan itu sebenarnya karena gue ngerasa ketakutan untuk bisa mendapatkan pekerjaan lagi itu yang ngebikin makin semangat buat belajar freelance sih, itu sih dari situ. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Terus kalau dari background kerja lu sampai lu akhirnya shifting untuk ke freelance, oke, itu kan tipping point-nya karena lu udah ngerasa gua nggak bisa nih dari segi kualifikasi pabrik yang emang udah makin sulit buat gue pribadi dari segi umur dan lain-lain. Lu akhirnya memilih niche desain sendiri yang lu sekarang lagi geluti, itu arahnya kemana? Kan kita tahu ya freelance itu luas banget ya. Lu kenapa bisa ngambil
tiba-tiba oke Eh, gue di sini nih bidangnya gitu. Itu gimana? Pertama, ya gue emang basicnya emang suka ngedesain aja sih gitu. Terus habis itu ya, dan baru tahu ternyata website tuh bisa dibikin desain. Karena kan kita ngeliat dulu, ya gue biasanya kan RPL ya, SPL ya lebih seneng lah dulu belajar tentang web development lah. Itu senang banget, apalagi kayak front end. Karena banyak ya website tuh yang kayak hasil desainnya tuh nggak bagus-bagus semua. Kita kalau ngomongin pemerintahan ya, kayak website lokal lah. Terus, dan Antara baru website tahu dan ternyata kalau kita, nggak dong, jangan masuk dulu, pelan-pelan Oke. dulu baru masuk. Gitu. Sorry. Lanjut. Terus kayak ngerasa ketika ngelihat ada yang baru tahu ya, kayak misalkan ternyata desain website itu bisa dijual gitu, dan lumayan harganya, dan ternyata ada spesialisnya gitu loh. Dan ya udah, makanya makin tertarik sana buat pelajarin softwarenya dulu, baru setelah itu pelajarin tentang gimana cara freelance-nya. Itu sih. Oke. Pahit-pahitan nih kalau kita mau ngomong pahit-pahitan, karena kan kadang proses belajar orang tuh nggak ada semua orang buka ya. Lu dari pekerja pabrik, lu sempat resign dulu apa sambil kerja lu nyempet-nyempetin belajar apa gimana lu sampai akhirnya bisa oke, freelance remote ini worth it nih untuk gua perjuangin gitu loh. Lu buang nih opportunity lain atau variabel kerjaan lain, seperti mungkin kan biasanya kalau karyawan pabrik kan biasanya pada buka warung, buka ini, sampai lu tadi ngelis ada jadi tukang ojek, lu Beli ninja. sampai di akhirnya mengeliminasi itu semua, gimana prosesnya, Fit? Prosesnya tuh gue tuh mulai freelance, mulai belajar itu Belajar. pada saat masih kerja, pada saat masih kerja juga. Jadi kayaknya 6 bulan sebelum habis kontrak gue 6 bulan apa 8 bulan sebelum habis kontrak gue udah planning. Jadi kayak 8 bulan sebelum habis kontrak gue udah planning kayak gue harus mau kemana nih, gue ngapain. Dan posisinya pada saat itu gue kuliah. Ya, kuliah. Tapi kuliahnya tuh kayak online lah. Kan waktu itu COVID gak sih? Kayak tuh COVID tuh enak banget tuh kuliah, sumpah. Cuman kayak gitu doang. Ya itu maksudnya. Kayak gini doang ya? Kuliahnya kayak gini doang ya? Iya, terus abis itu gue berpikiran kayak gini. Kalau misal di pabrik itu kan dapat pesangon ya. Pesangonnya itu dapatnya dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi lumayan lah, bisa dapat 4 juta, 5 juta ketika habis kontrak. Jadi gue nabung, kalkulasi sama hasil bayarin iuran kuliah, sama simpenan, saving. Jadi gue bertaruh pada 6 bulan saat nganggur. Jadi gue tuh udah nyiapin uang selama 6 bulan, gue harus ngebudgetin berapa per bulannya. Misalkan gue ngebudgetin diri gue 2 juta nih sebulan, serah mau buat apa. Jadi gue tuh udah ngebudgetin buat sampai 6 bulan. Masa yang nggak dapet kerja juga sih, gue bilang kayak gitu. Dan ya sempat ada masalah sama keluarga lah, karena kayak yakin emang mau keluar. Kan awalnya tuh sebelumnya gue ditawarin perpanjangan kontrak, cuman gue nggak mau gitu. Kayak yakin mau keluar, tapi gue ngeyakinin ke orang tua kayak nggak bisa nih kayak gini-gini. Ya alhamdulillah dengan ngebuktiin ada jadinya. Cuman yang namanya proses belajar pasti lama banget sih. Dan gue tuh pernah ngerasain kalau misalnya ada yang namanya apa sih, kita pakai bahasa keren deh, kayak law of diminishing return. Jadi tuh diminishing return, ya kan? Loh, mana Imam tahu, gila, pinter banget Imam. Jadi itu adalah kayak suatu proses di mana ketika kita semakin menggebu-gebu untuk belajar, itu tuh justru semakin susah untuk mempelajari. Share screen kan. Biar ada grafiknya kayak waktu itu. Tuh kan ada kan grafiknya, gila. Ternyata Imam baca itu juga. Waktu itu kan share screen kita kan. Ya maksudnya biar kelihatan aja si grafik gitu-gitunya. Lu mau share screen, Vin? Oh, itu teori gue yang share kalau lu sharing. Jadi itu ada namanya law of diminishing returns. Jadi ketika dalam proses belajar, kita tuh pasti menghadapi namanya fase-fase jenuh. Fase-fase di mana apakah gue belajar ini benar-benar efektif apa enggak. Jadi kita menganalogikan gimana cara proses belajar. Ketika lu tertarik terhadap suatu hal, ini adalah fase di mana lu giat-giatnya. Dan selanjutnya saat lu giat-giatnya nih, lu udah mempelajari suatu hal, dan ilmu yang lu pelajari itu adalah ilmu yang asing bagi diri lu, dan lu ngerasa gak ada perubahan ketika lu untuk mempelajari ilmu tersebut. Itu malah timbul rasa males. Ngerti gak? Jadi ini ada namanya fase-fase di merah dong. Kalau misalnya udah masuk ke fase malesnya, ya kan? Okay. Contoh
contoh kalau dalam keseharian gue ngambil analogi ketika gue ngoding. Contoh gini, gue ngoding selama 8 jam, nyari bug, nyari error, itu nggak ketemu-temu. Tapi ketika gue berhenti sejenak, esokan harinya gue mencoba nyari bug, 5 menit ketemu. Itu. Jadi yang dimaksud law of diminishing ini adalah ketika lu udah sedang mempelajari sesuatu, ya jangan terlalu hard banget gitu, jangan terlalu di-push banget, tapi lu harus bisa ngeporsir kapan waktunya berhenti, kapan waktunya emang benar-benar harus dipelajari gitu loh. Gila, keren banget gue ya, udah kayak dosen gak? Gila. Keren banget. Oke, jadi itu ya untuk alasan lu akhirnya memilih freelance, remote, dan sempet kan kalau bisa gue panjangin pertanyaannya, cara meyakinkan lu ke keluarga lu yang sempat kurang setuju lu untuk tidak memperpanjang kontrak ini gimana, Fit? Dengan nih mah, aku ada loh transferan ini, saldoku sudah segini, udah ya boleh ya apa gimana? Oh ini, dulu tuh saking pengen banget ngebuktiin, pertama kali tuh ngambil project ngedesain full page. Desain itu dihargain cuma 200.000. Itu ada orang Bandung lah, orang Magelang. Gue nggak tahu juga dapatnya nemunya di Facebook. Dulu kan sering banget ya kayak upload portofolio, tiba-tiba di reach out kayak, Mas mau nggak Mas bikinin kami desain? Nanti aku kasih harga 200, tapi itu full page. Itu tuh nantinya bakal dijual di Envato. Ya kan? Ya gue maksudnya nggak mau mikir uang dulu lah, kayak ya udah cari pengalaman dulu. Ternyata alhamdulillah kasih unjuk, nih lo dapet ada hasilnya. Kadang juga ngasih tahu orang tua kayak influencer, nih mah ada koma nih, dia gajinya ribuan dolar koma. Realistis kan? Oke. Setelah ditodong saldo ribuan dolar itu baru ya diem lah, restui lah ya. Enggak, ya itu bukan saldo gue, maksudnya saldo orang. Bukan saldo lu anjing, saldo orang ya. Dengerin dia. Enggak, maksudnya itu ngasih unjuk video influencer luar kayak, nih mah ternyata bisa dapat segitu. Oh emang bisa dapat segitu? Ya gimana caranya gini. Ya udah, maksudnya tinggal. Terus juga gue ngerasa kayak bilang lah capek mah tiap pagi subuh berangkat, pulang sore macet-macetan, kayak capek tua di jalan gitu. Tapi ya itulah. Jadi orang tua jadi kayak ngebebasin gitu, terserah itu kalau misalnya mau bisa dipertanggungjawabkan silakan gitu. Oke. Jul, kalau lu, gue tarik mundur dulu sebelum ke pembuktian. Tipping point yang tadinya lu baru lulus, lu udah sempat bisnis kan, dan tahu bisnis itu menghasilkan, lu tahu caranya, lu sempat kerja juga untuk korporat di dalam. Lu tipping pointnya sampai akhirnya nggak cocok, anjir gue freelance remote aja lah sama klien lu, itu apa? Oke, jadi awalnya banget tuh gini, waktu itu si usaha itu lagi agak mandek lah gitu. Agak mandek, ada problem yang lumayan gede lah gitu. Dan apa problemnya? Nggak bakal bisa dilanjutin nih si usaha gitu. Nah pas itu, ya adalah karena pusing ya, akhirnya adalah salah satu teman main PS orang tuh, dia sekarang kerja di Traveloka. Dia UI designer juga. Waktu itu dia udah starting duluan nge-freelance di 99 Design. Dia jadi kontes-kontes, dia tuh per bulan tuh biasa kontes berdua sama temennya, itu dapat $1,000-2,000 lah gitu. Jadi kayak, wah bisa ya kayak gitu ya. Terus, itu sambil main FIFA gitu kan, walaupun kadang menang kadang kalah ya gitu. Jadi dapat info itu. Nah itu satu ya. Yang kedua, nggak lama dari itu sempat dapat kerjaan di refer temen nih buat nge-train AI dengan bayarnya $5 per jam. Ya, jadi kita kerja ke perusahaan China lah ada waktu itu, sehari 8 jam, 1 jamnya $5. Tapi itu orang nggak nyari, itu di refer temen gitu. Ada cobain lah. Itu AI-nya DeepSeek yang sekarang bukan? Ya gitu. Mungkin lebih ke ini sih. Kayaknya lebih ke TikTok ya gitu. Itu sub-subnya anak-anak ByteDance lah kalau nggak salah. Oh, oke. Karena itu nggak lama, cuma 2 bulanan. Nah itu juga menambah referensi. Bisa ternyata kerja di rumah aja gitu. Nggak harus keluar dengan rate yang buat fresh grade waktu itu ya cukup lumayan lah gitu. 5 kali 8 yang kita dihitung aja gitu. Terakhir trigger yang paling impactful ketika orang waktu kerja di salah satu startup Indo, kan kerjanya agak geli ya kayak input data dan lain-lain.
Waktu itu kan bosan ya kayak akhirnya nyari-nyari di YouTube lah podcast kan kayak gitu sambil dengerin podcast. Terus nemulah podcastnya Pak Eko gitu, RWID gitu. Waktu itu beliau ya ngomongin tentang banyak hal terkait remote working, terkait kenapa harus remote work, sampai ya 100 episode yang tadi dimention gitu. Itu ya orang juga dengerin itu, akhirnya terinfluence lah. Oh kayaknya orang mending nggak lanjut nih di startup lokal ini gitu, mending nyari startup luar sekalian. Mau itu full time atau mau freelance, yang penting nyari kerjaan yang rate-nya luar, tapi kerja dari Indo gitu. Kayak si Imam nggak 100 series podcastnya lu dengerin semua? Jadi maraton itu. Jadi selama 1 bulan itu maraton dengerin podcastnya Pak Eko RWID. Akhirnya udahlah, kayaknya inilah jalan hidupku yang akan aku tempuh gitu kan. Itu tipping pointnya tadi ya. Jadi ada tiga triggernya gitu. Trigger awalnya tadi pas main FIFA, tahu temen freelance di 99, terus sempat di refer temen buat kerjaan project AI, ngetrain AI, kayak input data lah, kayak kita dengerin si AI ini ngomong apa, terus kita tulis validasi ya gitu-gitulah. Ngetrain AI sih intinya. Terus yang ketiga tuh dengerin podcastnya Peko gitu. Jadi 3 itu tuh jadi pilar sampai sekarang tuh. Gitu sih. Oke. Kalau dari tadi kan proses lu untuk akhirnya mantep kan juga cukup varian cukup banyak ya, nge-training AI, lu kerjanya nginput data, Ya. lu bisa menemukan diri lu dan sekarang fokus ke desain itu gimana? Sampai akhirnya lu oke, gue freelance-nya cocoknya di niche desain nih. Oke, kenapa desain ya gitu? Kenapa desain dan kenapa UI UX gitu? Sekarang gitu. Nah waktu itu kan bingung ya pas tahu bisa kerja remote nih, terus digaji dengan dolar dan lain-lain. Nah kebanyakan waktu itu kan nge-reverse ke developer sebenarnya yang gede-gede gajinya kan gitu. Ke developer, ke desain juga ada gitu. Nah tapi kan bingung nih orang tuh apa yang cocoknya gitu. Nah sama kayak si Imam tadi, jadi instrukta look back lagi gitu. Kita ngelihat ke dalam. Ini kita tuh apa, siapa dan di mana saat ini gitu. Nah waktu itu ya udah bikinlah SWOT analisis kayak gitu. Semacam itulah kita beneran nulis di kertas itu, bikin analisis yang dulu dipelajari di kampus itu di apply ke personal life gitu. Akhirnya nemulah titik tengahnya gitu. Nah titik tengahnya kenapa ke UI sampai ke UI UX adalah waktu Terus si itu Kang Adi ngomongin tuh, Starlink gimana sih patah-patah? Iya, Starlink katanya patah-patah, anjir, aneh banget. KW ini Starlinknya. Lanjut. Lagi ngomong anjing. Sorry, lanjut. titik tengahnya itu adalah pertama orang waktu itu belajar coding dan ternyata stuck gitu. Satu. Terus setelah orang pikir-pikir lagi, waktu orang kuliah itu orang belajar bikin produk gitu. Belajar tuh bikin produk, bikin bisnis tuh bikin produk gitu. Terus ya udah kayaknya bisa nggak sih yang relate sama produk tapi digital. Karena setelah di riset lagi, oh cocok nih ya UX itu. Gitu sih. Nah, karena gini, kenapa technical banget itu UX, padahal kan orang bisa jadi PM kan harusnya gitu, dengan background pendidikan, dengan pengalaman gitu, kan lebih masuk ke PM sebenarnya. Nah waktu itu nyari dapur tuh kayaknya gak sebanyak UX itu, jadi oke lah kita turun gunung banget lah, kita ke technical gitu, ke ngedesain di Figma gitu, tapi kita punya product thinking, kita punya way of thinkingnya tuh bikin produk, jadi gak cuma ngedesain jadi kuli Figma gitu kan, tapi kita punya bigger picture ketika bikin sesuatu gitu. Nah itu jadi plus buat orang sendiri gitu. Karena banyak testimoni dari klien tuh pas ngobrol nih, pas meeting ini gitu, pas sebelum proyeknya jalan, dia sampai bilang gini, beberapa orang bilang gini, kok lu ngerti bisnis sih gitu. Ya karena saya orang dulu belajar bisnis gitu. Saya pernah bikin bisnis gitu. Akhirnya kamu saya lulus ITB gitu. Ketika bikinin produk orang tuh ya ngerti gitu. Jadi A sampai Z-nya tuh kebayang nih, ini bikinin. Dia mau bikin produk A gitu. Bikin aplikasi buat manajemen project gitu, atau project manajemen. Ya orang tahu dia butuh apa aja gitu. Dari sisi bisnisnya ini, sisi marketingnya ini, sisi operasionalnya ini. Nanti dari sisi back office-nya ini gitu. Udah kebayang gitu. Ya orang tinggal menyempurnakan dengan desain yang orang bikin gitu. Gitu sih. Oke. Nah terus dari perjalanan tipping point sampai akhirnya menemukan spot freelance remote yang cocok buat lu, cara lu sampai akhirnya memantapkan diri tadi kan, kalau Kelvin tuh
memantapkan diri selain ke diri sendiri sama ke orang terdekat sekitarnya gitu loh, apalagi keluarganya. Itu kan nodongin saldo. Kalau lu proses meyakinkan diri lu, oh ini ada loh duitnya, bisa Jul, bisa nih. Itu lu gimana? Sama ada Oke. perselisihan nggak di keluarga lu kayak sama Sih. sama Karena kayak karena ketolong sempat ngerjain project AI itu. Hmm, Jadi udah pernah nyicipin kerja remote, dibayar pakai dolar dengan rate yang lebih oke dibandingin fresh grade teman-teman orang yang lain yang fresh di Jakarta gitu. Jadi mereka harus full day ke office gitu, terus ya mungkin setengahnya rate project itu gitu. Jadi kayak ya juga ya gede juga gitu. oke. Jadi orang tuh udah tahu juga kayak ini bisa-bisa aja gitu. Dan so far sih waktu itu orang tuh ngedukung aja. Gitu. Karena ya dia ngasih kenali ke anaknya udah gede kok gitu, nggak harus di start setir gitu. Nggak kayak bapak-bapak yang itu kan nyiapin kursi gitu kan buat anaknya gitu. Oke. Makasih Jul. Gue lanjut ke Imam. Biarpun lu tadi sempat nge-spill ya, tipping point lu apa? Ada lagi nggak tipping point yang mungkin lebih dalam lagi daripada cuma sekedar lu gagal trading dan lain-lain? Sampai akhirnya lu oke lah gue all in freelance remote nih buat apa namanya? buat hidup gitu loh. Ya, kalau di breakdown sih sebenarnya ya karena tadi gagal trading karena kena scam itu kan. Sebenarnya besarnya dari situ tetap. Cuman yang kedua tuh mirip-mirip juga kalau di breakdown tuh apa nih yang sekiranya bisa di leverage bahasanya. Jadi leverage tuh mungkin kalau teman-teman belum paham ya. Leverage itu apa ya? Faktor kali lah. Mau Karena share screen lagi nggak? Mau share screen lagi? Kayak gampangnya faktor kali leverage tuh. Jadi kayak misal kita contoh jualan gitu kan. Kita kalau produk legit ini gambarannya aja ya. Gambarannya misal kita bikin sebuah buku. Nah, itu kan bisa dijual berkali-kali. Nah, itu namanya faktor kali itu. Terus mikirnya kalau misalnya kita punya bakat, punya potensi nih, kita ngerjainnya tidak terlalu stres kan, tidak terlalu karena kita punya potensi di situ gitu. Jadi bisa di leverage. Nah, kayak gitu. Itu yang kedua. Jadi tadi satu kena scam, kedua cari potensi, ketiga ya mungkin lebih ke motivasinya ya, karena kan semua yang di sini nih pasti pengen nyari hal yang worth it, hal yang kalau kita kerja nih dihargai lah berarti kan. Karena kalau kita kerja mungkin orientasinya lokal atau freelance lokal tuh tendensinya cenderung kurang dihargai. Makanya kita semua bertiga di sini tuh nyari kesamaannya adalah nyari klien yang di luar negeri gitu. Nah, itu mungkin yang poin ketiga ya. Nah, karena ekonominya kan bisa kita hitung sebenarnya. Kayak misal di Indonesia nih gaji UMR sekian, di Amerika UMR sekian. Kalau kita dapat tengah-tengahnya aja udah gede gitu. Jangan tengah-tengahnya 2 kali atau 3 kali lipatnya aja dengan usaha yang sama kan gede gitu. Nah, itu namanya faktor kali, teman-teman. Itu 3 poin yang saya perhatikan gitu. Oke. Jadi dengan 3 poin itu lu akhirnya mantep nih untuk nge-freelance. Nah, lalu sampai akhirnya lu nemuin spot job freelance lu nih, oh, ternyata spot gue di sini nih, dan proses lu nemuinnya karena kan tadi kalau bisa di breakdown dari skill set yang tadinya trading yang mindset mungkin secara skill set lain-lain itu kan pengen cepet kaya. sampai akhirnya punya entah soft skill dan hard skillnya untuk lu di bidang lu yang sekarang ini, ada prosesnya nggak, Mam? Ya, jadi sebenarnya gini teman-teman. Tadi ya soal dari trading gitu-gitu itu kan sebenarnya karena mencoba untuk peruntungan, ya enggak. Ternyata gagal, ternyata caranya salah gitu. Akhirnya nyari cara lain, kayak misal di desain itu. Nah, desain pun nggak langsung desain, nyoba dulu yang lain kayak misal coding. Terus mikir, mencoba materi coding kayak misal sejam, 2 jam, 3 jam. Kayaknya lebih nggak enjoy sih bahasanya. Kayaknya mending stres ngedesain daripada stres ngoding, mikirnya kayak gitu. Mungkin mirip ya sama Calvin, kita udah pernah ngobrol ini. Kita tuh kalau ngoding 8 jam
kalau kita bandingin ngoding 8 jam sama ngedesain 8 jam, sama-sama stres kan. Tapi yang bisa ditoleransi itu stresnya yang desain gitu. Berarti kan secara tidak langsung kita potensi dirinya di situ gitu. Mau nggak mau kita harus leverage di situ, harus ditekunin yang di situ supaya berhasil, supaya menghasilkan. Karena mau cari skill set lain lagi juga nanti kebuang lagi waktunya gitu. Oke. Terus untuk meyakinkan diri lu atau orang sekitar lu kan kayak tadi Kelvin ternyata ada pertentangan nih dari orang tua, especially si Jul juga mungkin kayak sempat apa gue desain aja dari kerjaan gue yang sekarang apa gimana. Kalau lu cara meyakinkan diri lu dan keluarga lu gimana buat full time freelance akhirnya? Kalau orang tua sebenarnya nggak terlalu yang melarang gimana-gimana karena kan waktu itu masih muda ya, 22, 3 tahun lalu lah, masih 22. Dan ya meskipun waktu itu tidak kuliah, at least nggak yang terlalu ngomel gimana-gimana lah. Kayak misal harus ini, harus itu, harus jadi ini, harus jadi itu. Dan itu gua nganggapnya privilege juga. Jadi ketika orang tua kita tidak terlalu mendikte atau misal pasti adalah omongan kayak nyaranin jadi PNS, nyaranin jadi kerja yang pasti-pasti, yang kuliah gitu-gitu. Cuman selagi kita yakin kenapa enggak gitu. Oke. Mungkin enggak apa ya, enggak merugikan orang tua juga kan, enggak yang minta modal 100 juta kan enggak gitu. Oke. Karena mungkin lu emang udah nyari duit sendiri bahasa kasarnya lu nyari duit sendiri dari lulus SMA ya. Mungkin lu dapat kefleksibelan tuh di situ gitu loh. Beda sama Kelvin mungkin sama Jul yang ya gue tau lah kalau kuliah tuh ada kadang minta-mintanya biarpun kita kerja apa segala macam gitu. Oke. Nah sekarang gue ke Kelvin lagi nih. Finally setelah lu akhirnya cabut nih dari pabrik, lu udah memantapkan orang tua dan lu bahasa kasarnya udah dapat restu nih dari orang tua lu untuk full time freelance. Apa yang lu rasain Vin setelah lu sekarang full time jadi freelance remote work ini? Apakah ini kerjaan yang emang lu impikan apa gimana? Iya, kalau misalnya gue merasakan kayak posisi dulu kerja di pabrik, ya ini suatu hal yang diimpikan lah, kayak lu nggak usah macet-macetan, lu yang ngatur waktu sendiri buat kerja lu yang tahu kapasitas lu untuk buat kayak ini kayaknya nyantai aja deh, nggak apa deh. Jadi itu fleksibel waktu sih, itu enak banget sumpah. Tapi gak enaknya kita malah jadi kayak ya mungkin ada kasus di mana ketika gimana ya ngomongnya ya ada kasus di mana karena bisa kerja di mana aja, jadi kayak orang-orang tuh ngegampangin gitu loh. Kamu kan bisa kerja di mana aja, udah yuk ikut aja. Gak gitu caranya. Kayak kadang bisa kerja di mana aja bukan berarti siap kerja di mana aja. Itu beda ya. Jadi maksudnya ya kadang kalau misalnya kayak lagi di sini gitu loh, lagi di Bekasi mungkin udah kerjanya di Bekasi, ya kan bukan berarti di Bekasi tuh bawaannya pengen kerja, bisa aja kan. Jadi kayak lebih nyaman di tempat lain atau kayak gimana. Itu loh, kadang mengartikan itu tuh sulit untuk buat ngejelasinnya itu ke orang-orang. Terus ya apa yang dirasain sekarang ya lebih enak sih, kayak apalagi puasa kayak gini kan enak banget ya. Kerja klien sampai malam gitu loh. Sahur habis itu tidur, habis itu subuh tidur. Pagi-pagi cek revisi, bangun invoice pas masuk. buka gitu. Iya. Kalau misalnya, jadi sekarang ada di fase di mana merasakan macet saat nyari takjil doang. Memang akhir ini jarang WFC karena memang ada beberapa urusan. Berarti selain akhirnya lu merasakan kefleksibelan waktu, ada hal lain nggak yang lu rasain nih? Selain nggak harus macet-macetan, ternyata waktunya fleksibel. Iya, ini banyak sih, banyak banget. Banyak banget. Iya, salah satunya itulah. Salah satunya itulah uang lah, pasti. Kita ngomongin uang lah. Orientasinya uang lah. Nggak usah munafik lah. Maksudnya, maaf ya, dulu kan gue kan kerja di pabrik itu kan yang namanya mau dapetin uang banyak terus itu harus lembur ya. Dan kadang tuh bisa sampai 3 bulan tuh nggak pernah libur. Karena emang harus kerja terus gitu loh. Lembur terus, Sabtu Minggu pun lembur, tanggal merah pun lembur. Dan gue ngerasa juga ketika kerja di pabrik itu kayak macet di jalan, itu lama di jalan. Gue bisa ngabisin waktu 3 jam dalam sehari cuman buat di jalan doang. Dan ketika kalau misalnya dalam hal kayak hitung-hitungan lah,
gue ngerasa, ternyata ada loh kerja kayak gini dihitungnya tuh per jam gitu. Berarti selama gue bengong, selama gue ngapain, maksudnya dalam artian kerja ya, maksudnya kita kan kerja juga kadang bengong kan, maksudnya itu ternyata dibayar loh. Terus ya itulah salah satunya itu, lebih dihargai aja ternyata apa yang gue kerjakan tiap detik ya, itu berarti emang ada bayaran gitu. Dan kita ngomongin kalau misalnya di pabrik, ya memang iya, di pabrik juga dibayar per jam. Sehari mungkin lah, kayak buruh gitu kayak sehari. Tapi kan maaf ya, mungkin sehari bisa aja di pabrik tuh 200 atau 300 gitu loh. Tapi itu bisa sejam kalau misalnya kalau misalnya kita kerja freelance itu tuh untuk buat dapetin per jam 300.000, 200.000, 500.000 itu udah bukan hal yang bukan mustahil ya, itu pasti bisa dapat juga gitu loh. Dan apalagi duduk doang gitu, nggak perlu panas-panasan, nggak perlu macet-macetan tuh. Itu terus juga ya waktu sih, lebih ke waktu, karena banyak banget hal yang bisa dilakuin. Terus terlebih lagi kalau misalnya kita kayak nge-planning sesuatu kayak gue tanggal sekian mau kesini, jadi kayak ya udah tinggal kita yang ngatur waktunya, kerja full, nanti pas acara itu langsung ya udah nggak usah kerja, nggak apa-apa, bilang aja izin bla 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 kerjaan atau refer kerjaan ke teman yang lain gitu. Itu sih lebih fleksibilitasnya bener-bener bagus. Tapi ya mungkin minusnya adalah ya kayak dari hal segi bonus, dari hal segi tunjangan, yaitu benar-benar kita harus mandiri buat apa sih, asuransi itu emang benar kita harus yang ngatur gitu loh. Kalau di pabrik kan udah ada yang ngatur semuanya, kan udah ada skemanya loh. Itu sih paling itu doang. Oke, itu benefit yang si Kelvin rasakan, point of view-nya dari mantan karyawan pabrik yang harus pergi subuh karena harus absen atau tap itu jam 7 atau jam 8 paling pagi ya Vin ya. Terus kerjanya ya kita tahu bagaimana dia ngerasain di fleksibilitas waktu sama yaitu tadi masalah rep. Kalau lu Jul, setelah lu akhirnya full time freelance remote nih, benefit apa yang lu rasain? Oke, orang rasain nih in general dulu ya. Jadi yang orang rasain tuh seperti mendaki gunung, melewati lembah, melewati sungai-sungai lagi. Jadi Ninja Hattori. Ya memang begitulah. Jadi memang apa ya, rasanya tuh ya kayak sama naik gunung gitu. Karena kebetulan orang suka naik gunung. Terus ya dan sangat menikmati perjalanannya gitu. Dan orang ngerasa freelance-nya tuh sama kayak gitu. Sama kayak naik gunung, capek ya, dapat reward dari risk yang sama gitu. Bisa jadi kan kita naik gunung dapat kabut ya di puncak gitu. Tapi kalau dapat view yang bagus banget kan gitu. Tapi kalau dapat kabut ya sedih lah gitu. Prosesnya ya ada senangnya, ada sedihnya, terus ada capeknya, ada istirahatnya gitu. Jadi memang ya perjalanan yang cukup menarik lah gitu buat dilakuin dengan benefit dan ya kurangan dari yang tadi disebutin sama Calvin gitu. Lebih enjoy aja gitu buat orang sendiri gitu. Dan ini belum tentu cocok buat orang lain gitu. Karena kan gak semua orang suka naik gunung ya gitu. Sama, jadi gak semua orang juga cocok buat freelance gitu. Oke. Karena banyak orang yang sekedar buat jangan kan naik gunung gitu, sekedar buat keluar rumah aja takut. Gitu. Oke. Nah, tapi kan tadi si Kelvin itu ngasih point of view-nya dari apa namanya, dari fleksibilitas waktu dia kerja akhirnya ya contoh puasa gini habis sahur tetap tidur, nggak harus bangun pagi dan lain-lain. Kalau lu nih dari point of view yang mungkin bisa berbagi kita ya orang yang udah nikah gitu loh, ada benefit lain nggak dari lu akhirnya menjadi seorang bapak rumah tangga yang full time freelance remote gitu? Kan kalau gua, Kelvin sama Emang kan masih bujangan gitu loh. Ada point of view yang lu rasain nggak yang bisa sharing ke kita terkait benefit? Ya view-nya bisa deket sama istri terus sih. Karena iya lu juga di rumah-rumah aja kan ya, nggak harus. Di rumah aja. Jadi sekalipun kita keluar ya gitu kayak WFC atau kemana pergi ya karena ya masih berdua intinya sama istri aja gitu. Belum ada buntut kan, belum ada anak lagi gitu. Jadi masih berdua sampai sih kemana-mana. Dan kayaknya pun nanti lu dianugerahi anak pun juga kayaknya lebih worth it ya daripada variabel pekerjaan lu sebelumnya gitu loh. Betul. Sesuai dengan podcast Pak Eko kan, kayak kita bisa melihat anak bertumbuh, kita bisa apa namanya mendidik anak. Lihat pertama kali anak berjalan. Iya kayak gitu. Itu buat dulu orang kayak skeptis kayak apaan sih gitu, nggak relate gitu kan. Nah mungkin sekarang akan
sebentar lagi akan semakin relate gitu dengan itu gitu. Karena jangankan hanya melihat melihat anak sendiri tumbuh gitu, kita ngelihat adik kita tiba-tiba gede aja kaget gitu, dan kok bisa sih gitu. Atau lihat yang dari bayi kita nggak ngurus kan, terus tiba-tiba gede. Nah itu orang nggak mau melihat itu ke anak orang sendiri gitu, kayak tiba-tiba kok anak orang jadi gede gitu. Itu nggak mau gitu. Jadi nggak tahu nih tumbuh kembangnya tinggi kayak gimana. Oke. Itu point of view dari Jul. Kalau dari lu Mam, setelah lu akhirnya freelance remote nih, lu ngerasain benefit apa nih kalau dari perspektif lu yang lu rasain? Sama sih, udah disebutin semua, mewakili. Jadi fleksibel waktu, fleksibel tempat, kadang main gitu kan ke Sugeng, ke Jogja lagi. Jadi kayak bukan liburan ya, tapi kan ke sana memang tujuan, contoh ke Jogja seminggu itu kan memang tujuannya untuk pindah tempat aja, pindah tempat kerja aja gitu. Pengen nyoba suasana kerja di sana aja gitu. Terus kalau waktu, benar banget kita ya meskipun fleksibel tapi tetap harus disiplin ya, dengan catatan disiplin, karena kan pasti ini miskonsep, bukan miskonsep, apa sih istilahnya? Miskonsepsi. Ya, jadi yang ditangkap nanti penonton atau orang-orang yang mau mulai remote working atau freelancing ini kan nanti nangkapnya, karena pasti pertama full remote tuh pasti ada fase nggak disiplinnya dulu, kayak misal procrastinate, nunda-nunda, gitu-gitu. Tapi ketika sudah disiplin, at least kerjaan beres, itu kan enak mau kapan aja. Nanti pasti lama-lama terlatih kayak ngerjain deadline-nya gitu-gitunya. Tapi tetap fleksibel gitu. Tempat, waktu, sama keluarga sih bener ya. Kayak kan ada tuh orang yang harus mungkin contohnya ya bapak gua juga sih contohnya begitu, karena kadang harus pindah-pindah kerjanya. Harus di Pulau Sumatera sebulan, dimanapun sebulan, kadang di luar Jawa gitu. Jadi itu dari orang kecil. Jadi apa ya bahasanya? Waktu spending time together-nya kecil. Jadi yang dibilang Pak Eko tuh sebenarnya benar, dan apa ya? Mending kayak gitu harusnya. Tapi yang sangat disayangkan adalah ini udah langsung ngomongin opini ya. Oke. Yang sangat disayangkan tuh semua orang Indo pengen kayak begitu. Cuman yang disayangkan skill setnya kurang gitu, hard skillnya, soft skillnya. Jadi akhirnya nggak banyak orang yang bisa kayak gitu. Jadi harapan gue adalah dengan dibikinnya Sawargi ini bisa mengedukasi masyarakat supaya adalah dikit-dikit ya yang tadinya mau bercita-cita jadi remote working, kita bisa ajarin gitu. Kita bisa sedikit-sedikit lah ngasih insight-nya di sisi lain, di luar kesibukan kerja kita lah gitu. Kita kan kayak gini-gini kan juga dalam artian meluangkan waktu gitu untuk bikin konten, bikin ini segala macam gitu teman-teman. Jadi please banget ya, harus rajin, harus ya gitu sih ya, kita tidak dibayar sih, cuman bete juga lihat orang pengen punya goal tapi tidak tercapai, itu bete gitu. Itu sih. Oke. Kalau yang pengen Aing tanyain gini, Mam, kan lu tadi dari background lu yang sempat mempelajari investasi dan lain-lain dengan keluasan apa ya, ibaratkan aktif income lu dengan spending lu ngerasa ada space lebih buat investasi nggak, sehingga lu akhirnya ngerasa emang enak gitu loh, daripada mungkin kerja di Indo nyangkulnya nggak seberapa, yang diinvestasiin space-nya nggak segede ketika lu freelance. Lu ngerasain itu nggak sih? Iya, itu pasti, karena berangkat dari kena scam trading kan itu karena mikirnya apa nih penghasilan yang bisa nantinya ditabung per bulannya yang gede, yang nggak sedikit gitu. Kayak dihitung ulang gitu-gitu. Karena kalau misalnya full time di Indo bisa jadi nggak bakal segede di luar si nabung per bulannya gitu. Yap. Apalagi lu kalian tuh dapetnya tuh itu ya, mata uangnya tuh dolar gitu loh, yang ya sewaktu-waktu kalau rupiahnya melemah tuh ya bisa dibilang kalian lumayan diuntungkan gitu loh. Oke, ini ada seksi baru ya, oke, untuk obrolan soal background-nya dan lain-lain udah terjawab. Jadi kita at least udah makin kenal nih dengan Sawargi ini.
prosesnya bagaimana dari masing-masing member, entah Imam, entah Jul, entah Kelvin, sehingga akhirnya sekarang bisa full time kayak di episode sebelumnya. Kalian itu kerjanya apa aja? Ini sebenarnya ada satu segmen yang sebenarnya di podcast episode 1 tuh gue kelupaan, mungkin baru bisa kita Apa tuh? saya sekarang. Jadi gue bikin story di Instagram Sawargi, kita mau podcast nih, mau ada hal yang ditanyain, gak mungkin bisa dari satu-satu kalian atau salah satu dari kalian yang mau jawab nih. Ada beberapa dari yang kemarin yang belum sempat gue tanyain akan gue bacain, tapi dari story yang terbaru ada 2 nih. Yang pertama, step by step dan manis pahitnya dong untuk freelance remote itu apa aja? Siapa nih yang mau jawab? Gua deh. Tuh, Imam. Oke, Imam. Nanti tambahin aja kalau pada mau jawab. Oke, boleh. Apa Mam? Pahit step by step dan pahitnya yang kadang nggak banyak di sounding orang soal freelance remote ini. Ada pahitnya tuh, misal kita handle beberapa klien kayak 3 contoh. 3 tuh kadang nggak semuanya bakal ada task lagi besoknya. Jadi kalau full freelance itu ada kekhawatiran aja sih. Misal besok apakah masih ada kerjaan apa enggak dari kliennya gitu. Masih ada permintaan apa enggak. Tapi lama-lama kebiasaan sih nanti pasti. Dan kalaupun nanti kliennya lagi kosong bisa kita nyari klien baru. Cuman kadang kalau misal kita ada kebanyakan klien 5 atau lebih lah ya, dan nantinya mereka ada permintaan dalam 1 hari berbarengan, itu kan bisa pecah, itu bisa chaos. Jadi harus belajar cara menanggulanginya. Entah itu manajemen waktu atau mungkin belajar delegasi kayak gitu. Pahitnya apa lagi ya? Pahitnya ini. Yang kedua, belajar terus. Ya itu entah ya, itu perspektifnya relatif ya, karena ada orang yang suka belajar, ada orang yang enggak. Tapi kalau misalnya enggak suka belajar, bakal kena seleksi alam kalau di bidang IT, apalagi full freelance gitu. Jadi resikonya lumayan tinggi. Jadi kalau bisa, kalau mau mengurangi resiko, ya kerja full time tapi pulangnya freelance, atau ada yang part time, ada yang buat bantalan kayak gitu. Itu cara mengurangi resikonya. Terus kalau kita nggak bisa ngikutin trennya, kayak misal desain, niche-nya yang lagi tren apa, yang lagi udah ditinggalkan apa, karena demand-nya nanti nggak ada. Itu harus baca tren terus. Sebenarnya gampang susah kalau baca tren. Terus belajar juga. Balik lagi, kalau gak keep learning nanti ketinggalan, nanti kena seleksi alam gitu. Jadi nggak bisa bertahan aja. Gitu sih. Ada yang menambahin nggak yang lain? Mungkin ada teman-teman yang ngerasa kayak kan fleksibel, jadi mungkin kerjanya nggak lama gitu. Nah, pada kenyataannya adalah ketika kita jadi full time freelancer, itu tuh nggak 8 jam sehari loh gitu. Mungkin bisa jadi 12 jam sehari gitu. Gimana kondisinya? 24 jam kali. Ya bisa jadi kan. 24 jam. Banget gitu. Kayak ada 5 klien nih, semuanya minta satu alokasi 4 jam per klien gitu kan. Udah 20 jam kan. Kayak gitu. Jadi kita kerja tuh jadinya lebih keras gitu dibandingin ya mungkin teman-teman yang full time di office gitu. Ya 8 jam beres, jam 8 datang ke kantor, mungkin waktu kerja kalau di press lagi mungkin nggak sampai 8 jam gitu. Nah, kita tuh di actual working-nya tuh sebagai full time freelancer tuh bisa jadi 10 jam, 12 jam sehari gitu. Karena ya kita bukan hanya buat kerjaan project, bukan hanya ngedesain gitu. Tapi kita juga nggak spend waktu buat belajar, nggak ada spend waktu buat ngonten, buat nge-marketingin diri kita sendiri gitu. Marketingin kita maksudnya. Oke. Terus ya kayak gitu. Jadi lebih dari hal yang normal di masyarakat. Apalagi weekend kan. Weekend tuh pasti kita besok nih Sabtu Minggu pasti ya orang pasti buka laptop gitu. Minimal 3-4 jam itu pasti buka laptop gitu weekend. Untuk pertanyaan yang mau gue emphasize gini, Jul, kan kadang step by step untuk kayak apa ya roadmap learningnya secara hard skill atau soft skill kan kadang nggak banyak orang yang tahu ya. Mungkin lu bisa breakdown sedikit hal itu kalau orang pengen full time freelance remote tuh dari segi soft skill atau hard skillnya at least harus apa sih yang dipelajari? Yang paling basic sih pertama adalah bahasa Inggris. Karena kita memang kan pengennya dapat klien luar negeri ya. Jadi kita harus bisa komunikasi
yang proper dengan orang dari luar negeri gitu ya. Yang sekarang dipakai bahasa Inggris ya. Kita mau gak mau harus bisa itu gitu, satu ya. Yang kedua technical skill gitu, apa yang skill yang mau dijual gitu. Apa ya jasa yang mau kita jual tuh apa gitu, itu disiapin gitu. Dua itu aja sebenarnya. Jadi komunikasi, bahasa Inggris, dan skill yang mau dijual. Nanti yang lainnya ikutin kayak teknik-teknik perintilannya, kayak teknik gimana sih caranya pitching gitu, gimana caranya bidding project, gimana caranya nego sama itu nanti bakal ikutin. Tapi dua itu dulu aja yang dikuatin, skill komunikasi dan berbahasa Inggris, sama skill set atau set jasa yang mau dijual tuh apa gitu. Nanti sisanya ngikutin. Sama ini sama. Kan tiap orang bakal beda-beda ya roadmap-nya ya. Gitu. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau fokus di skill design ya, sama ada teman-teman juga yang mungkin fokusnya mau di programming atau di web development gitu. Nanti setiap orang beda-beda. Cuman satu hal yang perlu di garis bawahnya adalah teman-teman harus meluangin waktu itu gitu. Berapa lama sih teman-teman mau nge-spend waktu buat belajar dalam sehari gitu. Kalau orang dulu sendiri ya, waktu itu orang nggak spend waktu dari mulai start belajar sampai dapat job pertama itu sekitar 6 bulan. Sehari belajar 6 sampai 8 jam sehari. Udah kayak kerja itu. Iya, udah kayak kerja gitu. Nah, itu juga teman-teman yang mau kerja harus membiasakan diri itu seperti bekerja gitu. Karena banyak ya orang lihat teman-teman atau saudara sendiri lah gitu yang pengen kerja tapi kelakuannya kayak nggak layak buat dapat kerjaan gitu, kasar gitu. Relate. Kita semua ketawa kan. Iya benar. Tapi itu artinya kayak gitu. Jadi ada banyak orang yang pengen kerja, tapi dia tuh nggak layak buat kerja. Sesimpel dia nggak mau spend waktu buat nyari kerja gitu. Kayak. Iya. Ya ini nanti nih Lebaran nih, nanti kumpul-kumpul saudara. Pasti nih ada yang mepet-mepet entah sepupu entah apa. Tapi kita juga bingung ya ngelihat kelakuan hari-harinya dia begitu, mau dikasih kerjaan apa gitu atau mau diajarin. Jadi gini, Gang. Bukan gini, Vin. Paha yang digosok paha. Kelihatan gimana nih. Nah, ya gini. Yang digosok paha. Oke. Ada lagi nih, satu lagi dari Jujul, gak tau lah nanti dimunculin. Cara dapat poin gratis di Upwork. Poin mungkin connect ya. Ada yang mau nge-spill nggak caranya nih? Poin enggak, gue mau ini emang Upwork ada poinnya? Maksud dia poin tuh poin atau connect? Connect kali. Connect saya. Connect. Oh ya, ada siapa yang mau jawab? Cara dapat connect gratis di Upwork. Coba dari Jul. Cara dapat connect gratis di Upwork tuh gampang. Ya kalian demin aja, nanti tiap bulan tuh bakal dapat 10. Tapi kan 10 dapat apa gitu? Di Upwork tuh nggak guna gitu. Karena kita dapat satu proposal, belasan gitu. Nah ini juga sih yang perlu perlu di note teman-teman. Di Upwork itu kalau mau dapat kerja harus bayar gitu, tanda kutip ya gitu. Yang mungkin ini ya teman-teman belum banyak ngeh gitu adalah ya kita harus bayar dulu gitu. Kalau nggak punya duit buat hunting job, buat beli connect-nya gitu. Jadi mending nabung dulu aja gitu. Itu juga sih. Jadi tuh apa ya, sekarang tuh lumayan pay to win. Jadi kita nggak bisa ngandelin gratisan karena kalau bikin akun baru tuh pasti nggak dapet, dan dapetnya cuma 10 per bulan. Jadi ya bisa buat satu proposal terus ngebid tapi kalah juga gitu. Pay to win sebenarnya bisa satu proposal tuh sekitar berapa puluh ribu gitu. Jadi mau apply proposal aja bayar. Jadi harus ngemodal. Kalau yang misalnya belum ada penghasilan mungkin bisa cari kerja dulu di Indo, sekalian nyari pengalaman gitu. Tapi teman-teman meskipun ngemodal, ini jangan lupain rewardnya gitu. Jadi ketika dapat kerjaan tuh kan bisa nutup modal marketingnya atau connect. Anggap aja connect itu modal marketing, sama premium gitu-gitu tuh anggap aja modal marketing teman-teman. Mau apply job. Baik, ada last question mungkin ya. Ada cara tarik dolar ke rupiah yang murah pakai apa ya? Apakah pakai kripto? Siapa yang mau jawab?
ada beberapa cara. Yang pertama pakai PayPal, pakai langsung ke direct bank, sama satu lagi ada third party lagi. Nah, kalau ke PayPal itu lumayan mahal rate-nya, ke bank juga lumayan mahal rate-nya. Jadi bukan dolar sekarang kan 16.300-an ya atau 500. Biasanya kalau langsung direct ke bank tuh bukan segitu. Jadi 16.000 di bawah itu. Entah 16.000 pas, entah berapa. Nah, ada satu lagi namanya pakai third party. Namanya dulu tuh Wise. Kayak PayPal lagi, tapi dulu namanya Wise. Nah, sekarang ada yang baru namanya Parallax, teman-teman. Di Parallax ini lebih murah karena fee-nya itu bisa cuman kalau misal contoh ya kita narik anggaplah $500. Biasanya cuman $5. Tapi itu lebih murah kalau misal kita hitung dengan direct langsung dari Upwork-nya ke Bank Indo sama ke PayPal gitu. Nah, buat teman-teman yang belum punya akun Parallax, bisa klik link di bio Sawargi. Jadi nanti kalian tinggal daftar aja di situ, bisa pakai akun Google dan lumayan cepet ya. Paling murah lah kalau kita hitung-hitung ya. Oke, itu untuk podcast kita di podcast Sawargi episode 2. Kalau misalkan kalian tertarik, silahkan di-subscribe. Dan untuk bentuk supportnya, supaya kita juga tahu nih, oh ternyata banyak nih yang tertarik soal topik perfreelance remote seperti ini, supaya kita juga nanti bisa ngembangin topik-topiknya. Dan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau ada topik-topik lain yang pengen dibahas, silahkan di komen di bawah, supaya kita tahu nih, oh ternyata teman-teman ini pengen ngedengerin topik-topik ini dari perspektif kita yang full time freelance remote seperti itu. Oke, makasih banyak yang udah ngikutin sampai akhir. Kalau gitu aku akhiri. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, siang.